Binat, Hmm. yang namanya kita manusia gitu ya, secara sengaja atau nggak sengaja masuk wilayah yang bukan buat kita, atau bahkan masuk ke dunia gaib gitu. Biasanya kan pasti dapat penolakan kan dari sosok-sosok penjaga. Contohnya kayak cerita lu gitu, Bi. Kayak segeng itu kan ditolak kan sama penjaga Kalimalang itu kan. Nah, kalau cerita gua, ini beda. Si sosok yang ngejaga tempat ini malah kayak ngebuka, jadi kayak menyambut tamu-tamunya gitu, padahal tamunya tuh manusia. Hmm. Hmm. Jadi rasanya kayak orang-orang ini beneran bertamu ke rumah orang, padahal ya rumah hantu gitu. Yang ngalamin ini sebut aja namanya Hana, dan teman kantornya namanya Andi. Intinya Hana sama Andi ini kerja di kantor yang sama, dan kebetulan juga mereka ini dalam satu tim yang sama-sama surveyor gitu, buat kebutuhan proyek pemetaan wilayah baru. Salah satu tugas mereka itu survei-survei properti. Nah, ada satu hari Hana sama Andi ini dapat tugas dari atasannya buat ngecek satu rumah tua gitu, Bi. Nah, daerahnya itu di sekitar Waduk Sawangan. Tapi nggak ada alamat yang jelas dari si properti ini. Pokoknya di daerah Waduk Sawangan aja. Hana pokoknya cuma dikasih titik koordinat yang aneh, titik merah tanpa nama jalan. Cuman ada sebutannya kayak calon lokasi pengembang, udah gitu doang tulisannya. Hmm. Dan karena di hari-hari itu kerjaan emang lagi padat-padatnya, terus deadline-nya juga makin mepet. Jadi Hana sama Andi ini sepakat buat nyamperin tempat itu setelah pulang kerja, which is abis maghrib tuh. Mereka naik transportasi umum, terus lanjut jalan kaki ke tempat ini, ke titik ini. Mereka beneran cuman kayak ngikutin titik koordinat itu aja. Soalnya katanya tuh sepanjang jalan, makin lama makin deket ke alamat yang dituju itu, beneran kayak nggak kelihatan warga sama sekali, Bihnat. Kosong aja gitu. Untungnya nggak usah lama-lama lagi si Hana sama Andi ini akhirnya nemulah properti yang dituju. Di sana cuman ada satu halaman kecil. Halaman ini beneran kayak nggak kelihatan berdebu gitu, kayak beneran masih kayak terawat gitu lah kelihatannya. Nah, di tengah kebingungan ini tiba-tiba datanglah nih ada cewek muda gitu ya, tinggi, rambutnya panjang, pakai kayak semacam daster kain batik gitu, pakai sandal kulit. Perempuan ini langsung kayak ngomong ramah gitu ke mereka berdua. Mau survei ya Mas, Mbak, rumahnya di belakang ya. Saya Ibu Suhut, ayo silakan gitu. Hana pikir Bu Suhut ini bagian dari tim klien. Ternyata si Ibu Suhut ini sebenarnya pemilik rumahnya langsung. Jarang-jarang tuh urusan-urusan properti gini diarahin langsung ke pemiliknya kan. Biasanya kan ada perantaranya tuh. Iya. Mereka ikut Bu Suhut, jalan aja tuh, ngelewatin jalur yang gak jelas, semak-semak sama pohon-pohon bambu gitu. Tapi dari awal Hana ini udah ngerasa kayak gak enak rasanya, Bihnat. Katanya langkahnya Bu Suhut itu kalau dilihat kayak senyap banget gitu loh, kayak gak pijak ke tanah. Terus gak jauh jalan dari situ udah ada kayak rumah panggung kayu gitu, kayak berdiri sendiri bersih tapi nggak berpenghuni, kayak di tengah-tengah hutan gitulah ada rumah panggung ini. Hmm. Pas makin ngedekat, tiba-tiba tuh bau bunga kenanga itu tuh mulai kecium, Bihnat. Bu Suhut langsung naik ke teras buat ngebukain pintu. Tapi begitu kebuka, suara pintu itu nggak sesuai gitu. Suara tuh jadi kayak pintu besi gede yang diseret, padahal pintunya pun juga cuman pintu kayu sebenarnya. Hmm. Masuklah mereka nih ke dalam rumahnya. Baru juga ngelangkah masuk ke rumah, Bihnat, tiba-tiba tuh semua jadi kayak kerasa pelan gitu. Udara sunyi, lembab, dan nggak wajar aja gitu. Suara langkah kaki pun juga jadi kayak kedengarannya gema. Dan Bu Suhut tiba-tiba udah duduk di salah satu kursi rotan di sudut ruangan gitu, terus bilang, silakan dicatat apa yang perlu Mas, Mbak, tapi jangan buka kamar belakang ya. Udah lama nggak dikunci soalnya. Nah, terus mereka berdua mikir kayak, lagian siapa juga mau baru datang ke rumah orang langsung buka-buka kamar orang gitu kan, nggak sopan kan. Iya. Udahlah, akhirnya Hana sama Andi tuh mulai iya-iya aja, terus langsung tuh kerjain kerjaan mereka. Nah, tapi pas dicatetin sama si Hana sama Andi, itu tuh jadi kayak gak selesai-selesai gitu, Bihnat. Dan denah rumah itu seolah-olah kayak berubah-berubah gitu. Misalnya tadi kayak di belakang ada pintu, sekarang dia di belakang berubah jadi kayak lorong, kayak keputer-puter gitu loh. Nah, Hana sama Andi tuh mulai panik. Mereka nekat lah buat ngebukain pintu satu persatu, dan mayoritas di dalam ruangan itu tuh kosong. Tapi hampir selalu ada bekas darah yang belum kering gitu di setiap ruangannya. Hana buru-buru balik ke ruang depan, tapi Bu Suhut ini juga udah gak ada. Yang ada malah suara berisik kayak benda-benda diseret gitu. Dan di setiap kamar, itu tuh ada kayak suara perempuan nangis, beneran mirip kayak suara kuntilanak gitu. Pas diikutin sama Andi sama Hana nih suaranya, sumber suara itu tuh dari salah satu kamar yang belum dibuka sama Hana sama Andi, yaitu kamar belakang. Kamar yang katanya Bu Suhut tadi gak boleh dibuka. Nah, Hana sama Andi tuh detik itu juga udah berdiri persis di depan pintu kamar ini.
Sampai tiba-tiba dari arah lantai bawah pintunya itu keluar kayak ada rambut panjang banget Bi, Nat. Makin gak berani tuh mereka buat buka pintunya. Di sini Andi cuman berani kayak ngintip dari lubang kunci buat nyari tahu tuh di dalamnya ada apa. Dan pas dilihat Bi, Nat, ternyata ada mata kecil gitu ngintip dari dalam keluar ke arah Andi gitu. Terus matanya kayak muter kanan kiri gitu. Bersamaan sama itu juga tiba-tiba lampunya tuh dari yang terang, dari yang kayak lampu rumah biasa gitu, tiba-tiba mati. Tiba-tiba langsung gelap gulita tuh rumah itu. Sambil terus pegangan tangan, Andi sama Hana lari tuh buat nyari pintu keluar. Tapi lorong-lorong ruangan itu beneran jadi kayak gak berujung Bi, Nat. Beneran jadi kayak manjang aja. Beberapa perabotan pun juga jadi kayak sering ketabrak sama mereka karena saking gelapnya itu ruangan. Cermin-cermin di sepanjang tembok pun juga pada mulai gerak gak beraturan. Dan dari situ Hana sadar kalau mereka itu semacam kayak lagi diikutin karena di setiap cermin-cermin itu kelihatan kayak ada bayangan Bi, Nat. Ada bayangan kuntilanak berambut panjang dan muka itu persis banget kayak Bu Suhut, tapi ekspresinya tuh berubah-berubah. Bahkan di cermin terakhir yang dilewatin sama mereka ini, muka Bu Suhut tuh jadi kayak muka nangis darah gitu dan sedih banget lah. Bukannya sampai ke ruangan depan atau pintu keluar rumah, Hana sama Andi tuh malah jadi kayak nyasar ke dapur bagian belakang rumah. Padahal dari tadi mereka tuh lari ngarah ke depan tuh, ke arah keluar pintu rumah gitu. Dan persis di salah satu sudut dapur, posisinya tuh udah hampir nyentuh langit-langit ruangan. Sosok kuntilanak rambut panjang ini tuh tiba-tiba melayang tinggi, ngebelakangin Hana sama Andi. Sosok ini tuh cuma ngomong dengan suara kayak nggak jelas gitu, kayak campur-campur suara Bu Suhut sama suara kuntilanak itu bilang kayak gini. Saya baru tinggal sebentar di sini kok, kalian udah mau pergi aja? Nggak sopan tahu. Wah denger kayak gitu, Hana sama Andi takut lah. Dia teriak-teriakan di situ tuh, jadi kayak makin pengen tahu gitu loh, mana pintu keluarnya sih gitu. Sembari mereka ketakutan, mereka denger si kuntilanak ini ketawa cekikan tuh kayak ngenyek mereka gitulah. Terus dengan cepatnya kuntilanak ini tuh gerak ke atas, ke arah langit-langit, bukannya kayak tembus terus hilang gitu ya Bi, Nat. Kuntilanak ini tuh ternyata cuma kayak ngerubah posisinya jadi kayak ngerangkak di plafon dengan posisi kebalik. Sendi tangannya pun juga kayak kebalik gitu, gerakannya patah-patah, ngerangkak cepet banget sampai persis di sampingnya Hana sama Andi. Terus detik itu juga si kuntilanak itu tuh teriak di kuping mereka, gitu. Nah pas lagi teriak, langsung tuh seketika lampu ruangan langsung nyala semua tuh. Pas lampu itu nyala, ruangan itu tuh kayak kembali semula gitu Bi, Nat. Dan gilanya tiba-tiba udah ada Bu Suhut muncul lagi, kali ini di dapur dan gak kayak kejadian apa-apa. Bu Suhut tuh cuma kayak duduk sambil minum teh. Dia senyum sopan gitu ke arah mereka berdua sambil ngomong kayak gini. Kalau Mas Mbak mau pulang ya gak apa-apa, tapi tolong jangan ceritakan tentang saya. Nah Hana sama Andi tuh saling kayak pandang, gak bisa ngomong apa-apa. Mereka langsung buru-buru pergi, mumpung kayak jalanan udah kelihatan kan udah terang nih rumahnya nih. Tapi pas baru buka pintu rumah itu, udara tuh udah jadi kayak udara pagi. Padahal mereka tuh datang tuh abis maghrib kan Bi, Nat. Yang gue bilang tuh mereka kan datang waktu pas pulang kantor kan. Pas mereka keluar pintunya dan mereka ngelihat jam, ternyata mereka tuh lihat udah jam 5.45 pagi. Jadi selama ini 12 jam mereka kejebak di rumah itu. Pokoknya di pagi yang sama, karena masih trauma ya, Hana sama Andi masih barengan. Mereka mutusin buat langsung ke kantor aja buat laporan ke atasannya. Dan tau gak Bi, Nat, pas mereka lapor, atasannya cuma bilang kayak gini. Loh kita gak pernah tuh kirim siapapun buat survei ke titik koordinat itu dekat Waduk Sawangan kan. Lokasi itu kan udah dicoret lama karena emang sempat ada kasus. Coba deh cek chat saya gitu. Hana sama Andi pucat di situ. Pas Hana cek history chat mereka, dia tuh ngeliat kayak titik koordinasi yang dikirim ke Hana itu bukan lokasi yang disamperin kemarin Bi, Nat. Loh, titiknya tuh kayak jelas ada alamatnya dan di tengah pemukiman warga. Jadi kayak Hana tuh sadar ternyata tuh dia sama si Andi tuh kayak disasarin gitu dengan sengaja. Anjir. Sampai sekarang Hana sama Andi tuh udah gak pernah lagi bahas kejadian ini. Tapi hal yang paling nyeremin tuh satu. Hana tuh sesekali masih mimpi kebangun di rumah tua itu. Di sana dia bener-bener kayak dijamu sama si tuan rumahnya si Bu Suhut itu, yang selalu ngingetin Hana buat balik lagi. Dan di akhir mimpinya, ini jadi kayak selalu ditutup sama teriakan ketawa kuntilanak yang saking nyaringnya tuh otomatis bikin Hana tuh selalu bangun dari tidurnya. Anjir. Tapi yang bikin gue penasaran tuh apa sih yang bikin Hana tuh jadi disasarin ke rumahnya si Bu Suhut itu? Iya bener, gue juga Maksudnya gak tahu lagi. iya, dia kan gak sompral gak apa juga kan? Iya, kenapa tiba-tiba malah dapet titik koordinat yang ternyata rumah setan gitu kan ya? Iya. Jangankan Hana sih ya yang sampai ke bawah mimpi diteriakin sama kuntilanak. Dari sejak lu bilang ada kuntilanak yang neriakin di samping kuping,
Itu aja gue udah kebayang-bayang banget, Moy. Sampai sekarang nih bahkan gue ngebayangin betapa seremnya tuh kalau lo diteriakin di samping kuping sama kuntilanak, anjir. Asli anjir. Tempat angker di Indonesia itu biasanya ya ada di tempat-tempat yang emang udah lama banget dibangun atau bekas peninggalan Belanda. Hmm. Dan banyak banget tempat-tempat angker yang ada di Jakarta bekas peninggalan Belanda itu. Salah satunya tempat yang biasa didatengin turis-turis atau warga-warga yang lagi liburan di daerah Jakarta Barat. Ya lo tau lah ya tempatnya di mana. Jadi ada anak-anak SMA yang abisin liburan itu buat datang ke satu tempat ini. Ramean gitu, mereka berenam, 3 cewek 3 cowok. 1 dari 6 orang itu ternyata punya six sense. Dan yang punya six sense itu namanya Indra. Indra itu udah berkali-kali lah datang ke tempat ini. Dan setiap Indra datang ke sini, dia tuh selalu ketemu sama satu sosok yang sama, Nat. Yaitu setan noni Belanda. Sebenarnya setan noni Belandanya ini mukanya nggak serem, kata Indra. Nah tapi kalau misalnya setan noni Belanda ini nampakin diri ke cewek, dia tuh langsung kayak ngerubah bentuknya tuh jadi kayak yang serem banget gitu loh. Mukanya hancur, bajunya lusuh. Pokoknya 180 derajat beda banget sama apa yang dilihat sama cowok. Jadi kalau misalkan dilihat cowok cakep, kalau dilihat cewek jelek. Iya. Oh, oke. Nah 3 cewek yang pergi sama Indra ini gak pernah sama sekali ngeliat makhluk halus karena mereka emang gak punya six sense. Tapi ada satu cowok namanya Dimas, itu tuh emang terkenal jahil lah di sekolahnya. Dia tuh jadi kayak nakut-nakutin 3 cewek ini. Nah Dimas bilang kalau tempat ini tuh angker dan Indra tuh selalu ngeliat penunggu itu ada apa aja di sana. Nah terus si Aldo nih temennya mereka juga, dia tuh kayak nenangin cewek-cewek inilah. Maksudnya biar mereka tuh jalan-jalan gak bad trip gitu. Udahlah singkat cerita, mereka sampai di tempat ini sekitar jam 3 sore. Karena mereka datangnya tuh pas lagi weekdays hari Selasa, jadi tuh sepi banget Nat. Jadi bisa dihitung pakai jari lah yang datang ke sana tuh berapa orang gitu. Pas mereka sampai sana, mereka jalan-jalan ngiterin tempat ini dan mereka kayak ngerasa seru banget lah jalan-jalannya. Nah tiba-tiba satu cewek temennya Indra ini namanya Firly, dia tuh kayak nggak mau diajak keluar dari salah satu ruangan di sana. Jadi kayak mereka tuh masuk satu bangunan dan ada satu ruangan tuh di sana. Nah sebenarnya mereka tuh cuma mau ngeliat-liat doang, paling cuma semenit abis itu keluar lah. Nah tiba-tiba si Firly ini nggak mau keluar dari sana. Dibilang masih mau di sana terus. Ditanyalah sama temennya kayak kenapa nggak mau pergi? Kan kita udah pengen pindah nih ke tempat lain. Firly jawab kayak nggak apa-apa, gue denger soalnya ada cewek yang minta bantuan sama gue. Nah anak-anak kaget di situ dan mereka nanya lah kayak cewek itu siapa? Karena di tempat itu, di bangunan itu nggak ada siapa-siapa selain mereka berenam. Karena Indra kayaknya sadar kalau Firly tuh ngeliat yang macem-macem, Indra tuh kayak langsung narik tangannya Firly biar dia keluar dari ruangan itu. Nah pas Firly ditarik sama Indra, tiba-tiba Firly marah. Dia langsung ngomong kayak di sini tempatku. Dan itu tuh bukan suara Firly. Nengoklah langsung Firly ke belakang nih ke arah anak-anak itu. Dan pas Firly nengok ke belakang, cewek-cewek di sana tuh ngeliat mukanya Firly tuh berubah jadi kayak cewek serem banget Nat, matanya putih semua gitu. Nah di situ anak-anak langsung sadar kalau Firly itu kesurupan ternyata. Indra langsung lah ngajak ngobrol sosok yang ada di dalam badan Firly. Ditanya tuh kayak kenapa tiba-tiba si sosok ini tuh masuk ke badannya Firly. Nah ternyata kata sosok ini mukanya Firly itu kayak muka dia waktu masih muda. Jadi kayak Firly tuh ada campuran gitu lah Nat, Belanda Indo gitu. Nah kayaknya sosok ini tuh ngelihat Firly kayak zaman dia dulu masih hidup gitu loh. Makanya dia tuh masuk ke badannya Firly. Karena Indra cuma punya six sense tapi nggak bisa nyembuhin orang, akhirnya dia sama teman-teman tuh langsung kayak nyari bantuan gitu. Mereka langsung nyari kayak penjaga tempat itulah biar ngebantuin Firly. Singkat cerita 5 menit kemudian datanglah nih penjaga sama kasarannya kuncen tempat itulah. Mereka langsung interaksi sama sosok yang ada di badannya Firly dan ngusir sosok itu. Sekitar jam 5-an, pas udah beres semua nih mereka langsung balik lah dari sana ke rumah masing-masing. Nah tapi ada satu cewek namanya Aya, itu nginep di rumah Firly sekalian ngejagain Firly karena dia tahu kan temennya tuh habis kesurupan gitu. Takutnya kejadian yang enggak terjadi ke Firly gitu. Iya. Nah singkat cerita, Aya sama Firly tuh sekitar jam 8-an sampailah di rumahnya Firly. Nah Firly tuh kayak selama di rumah tuh masih bengong aja. Dia tuh masih kayak shock gitulah sama apa yang terjadi di tempat itu tadi sore. Ditenangin terus sama Aya biar Firly tuh gak kepikiran. Ngobrol-ngobrol sampai sekitar jam 10-an, Aya ngantuk. Diajak tidur lah sama Aya. Firly bilang ya udah tidur yuk. Masuklah nih mereka di kamar Firly. Nah pas Aya tidur, ternyata Firly tuh masih bangun Nat. Firly tuh nggak bisa tidur sama sekali dan dia tuh masih kepikiran gitu loh yang terjadi tadi tuh apa, gue kenapa kesurupan gitu. Nah pas si Firly lagi bengong,
Dia tuh ngeliat di jendela kamarnya dia tuh kayak ada bayangan putih gerak-gerak gitu Bi, Nat. Jadi jendelanya Firly tuh langsung ngadep ke taman depan rumahnya. Nah Firly tuh emang lupa buat nutup jendelanya dia. Jadi kayak kelihatan jelas banget lah kalau misalnya di depan jendela dia tuh ada apa gitu. Pertama tuh dia ngerasa kayak mungkin salah lihat karena kan udah malam ditambah dia capek gitu. Jadi dia kayak udah aja lah bodo amat, kayak nggak ngeliat jelas lagi tuh di luar jendela tuh ada apa. Sampai tiba-tiba pas dia nengok ke jendela itu lagi, dia tuh ngeliat kayak bayangan putih yang dia lihat tuh makin deket Nat, ke jendela itu. Langsung kayak makin jalan ngedeket jendela itu. Pelan-pelan makin jelas tuh kelihatan lah ternyata bayangan putih itu berbentuk badan cewek. Dan jelas banget Firly tuh ngeliat ternyata ada sosok noni Belanda yang lagi ngeliatin Firly dari luar jendelanya dia. Anjir, diikutin. Firly tuh langsung teriak-teriak lah dan langsung ngebangunin Ayah tuh yang lagi tidur. Ayah kaget lah di situ kan, dia lagi tidur tiba-tiba diteriak-teriakin gitu kan. Langsung nanya tuh Firly kenapa. Firly cerita lah kalau dia tuh ngeliat sosok noni Belanda di depan jendelanya dia. Nah pas lagi cerita kayak gitu kayak dia tuh kayak ngebelakang jendelanya gitu loh. Jadi dia langsung nengok ke arah Ayah gitu, ke arah tembok. Nah pas lagi ngobrol sama Ayah dan ngasih tahu nih kayak dia tuh ngeliat apa tadi, tiba-tiba si Firly tuh langsung teriak-teriak lagi. Ya Ayah makin panik lah, langsung nanya kayak, lu kenapa sih Fir, lu kenapa? Tiba-tiba Firly nggak jawab apa-apa. Dia langsung nutup muka dia pakai bantal dan langsung masuk ke dalam selimut. Ayah di situ bingung tuh ngeliatnya. Dia tuh langsung nengok karena dia tuh ngerasa di belakangnya dia, di belakang Ayah, kayak ada suara cewek bersendandung gitu Bi, Nat. Kayak gitu. Refleks lah si Ayah nengok belakang. Dan pas dia nengok belakang, ternyata sosok noni Belanda itu udah ada di belakang Ayah sambil kayak menyekek Ayah gitu Bi, Nat. Wah anjir. Ayah tuh lihat jelas banget kalau sosok ini tuh mukanya hancur, berdarah, dan baju dress putihnya noni Belanda itu bener-bener udah kotor banget lah. Ayah panik, dia tuh langsung ikut masuk dalam selimut barengan sama Firly ini dan mereka sambil pelukan gitu karena mereka ketakutan banget. Untungnya tiba-tiba bokapnya Firly tuh langsung masuk lah ke kamar Firly karena dia dengar ada kayak suara teriak-teriak gitu kan dari kamar anaknya kan. Pas masuk ke sana, bokapnya nanya, kalian kenapa? Kenapa teriak-teriak? Firly sama Ayah tuh bilang lah kalau mereka tuh ngelihat ada sosok noni Belanda di kamarnya. Nah bokapnya bilang, loh nggak ada apa-apa kok. Nah bener aja, pas si Firly sama Ayah tuh keluar dari selimut, mereka pun juga nggak ngeliat ada noni Belanda itu di sana. Firly tuh langsung kepikiran Indra dan langsung lah nelpon Indra di situ juga. Dan untungnya pas Firly nelpon Indra, Indra tuh langsung jawab. Firly nanya lah ke Indra kayak kenapa tiba-tiba dia diikutin sama noni Belanda itu padahal dia nggak ngapa-ngapain. Dikasih tau lah sama Indra, ternyata pas di tempat tadi yang di Jakarta Barat itu, si Kuncana tuh cuma ngusir doang, bukan kayak ngasih blokade biar si noni itu gak ngikutin Firly lagi gitu loh. Nah makanya pas Firly pulang masih tetap diikutin karena si sosok ini tuh masih suka sama Firly. Nah Indra bilang lah, Firly tuh harus sholat isya, abis itu tahajudan, abis itu langsung kayak disuruh banyak doa biar si noni Belanda itu gak ngikutin Firly lagi. Dan untungnya bener Bi, Nat, setelah malam itu Firly tuh gak pernah lagi lah ditampakin sama sosok noni itu. Untungnya tapi ya, Untung banget sih. karena disuruh baca doa sama sholat terus sama si Indra ini ya. Iya, karena mungkin ya waktu pas diusir sama si Kuncen ini, si Firly tuh gak sholat, gak baca doa gitu loh Bi. Jadi tetap diikutin terus sama si noni ini. Tapi untungnya dia punya temen yang bisa ngerti kayak gitu ya Muy. Nah iya bener. Coba kalau nggak ada Indra, kayaknya dia diikutin terus deh sampai sekarang. Bener lagi. Cuman yang bikin gua bingung adalah si Firly ini dari sebelumnya nggak pernah bisa ngeliat makhluk halus kan, Gak pernah. tapi tetap diikutin. Iya soalnya walaupun Firly gak pernah ngelihat makhluk halus, tapi Firly tuh baru pertama kali Bi datang ke tempat ini. Nah sosok ini kan suka banget sama Firly kan. Iya. Nah makanya untuk pertama kalinya Firly tuh diliatin sama sosok makhluk halus dan diikutin sampai ke rumahnya gitu.